Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kinematika gerak lurus, di mana materi ini sebenarnya sudah dipelajari di tingkat SMP. Jadi kita review saja mengenai GLB dan GLBB. Jadi kinematika gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti di gerak lurus berubah peraturannya dibagi menjadi dua, yaitu gerak mendatar dan gerak vertikal. Kemudian di vertikal nanti akan dibagi menjadi dua lagi, vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Kemudian untuk gerak vertikal ke bawah dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang dengan kecepatan awal dan tanpa kecepatan awal. Oke, kita masuk ke GLB. Di GLB itu cirinya adalah A nya sama dengan 0, percepatannya sama dengan 0, sehingga kecepatannya tetap. Rumusnya di sini hanya satu, yaitu S sama dengan V kali T. Nah, untuk grafiknya, grafik hubungan S terhadap T itu membentuk garis miring seperti ini ya. Jadi S ini bertambah seiring bertambahnya T. Jadi misalnya kalau dalam waktu 1 detik menempuh 2 meter, berarti kalau dalam waktu 2 detik menempuh 4 meter, 3 detik 6 meter, dan seterusnya. Nah, dari data itu kalau kita gambar menjadi bentuknya seperti ini. Kemudian grafik yang kedua adalah grafik V terhadap T. Nah, tadi karena V nya tetap atau konstan, maka grafik V terhadap T ini bentuknya adalah garis lurus. Nah, di grafik V terhadap T ini juga memberikan keuntungan kita bahwa ada cara lain menghitung jarak, yaitu dengan cara menghitung luas di bawah kurva. Misalnya untuk V nya itu sama dengan 10 atau 5, misalnya kita isi 5 di sini. Misalnya 5, terus ini di detik ke 10 misalnya. Nah, kita bisa menghitung jarak selain dengan rumus VT tadi, kita juga bisa menghitung dari luas di bawah kurva ini. Nah, ini kalau gambarnya bagus, ini bentuknya adalah persegi panjang ya. Maka luas di bawah kurvanya adalah rumus atau luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya 10, lebarnya 5, maka luasnya sama dengan 50. Jadi ini bisa dihitung dengan luas di bawah kurva. Nah, untuk luas di bawah kurva ini akan juga berlaku tidak hanya di GLB, namun juga di GLBB. Nah, sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu GLBB. Untuk yang gerak horizontal, di sini A-nya tetap ya, atau percepatannya tetap. Cirinya adalah percepatannya tetap. Dan ada 3 rumus, yaitu VT sama dengan V0 AT, S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. V0 ini adalah kecepatan mula-mula atau kecepatan awal, VT nya kecepatan setelah T sekon, A nya percepatan, T nya waktu. Terus kemudian untuk grafik S terhadap T, dia berbentuk garis yang melengkung, karena kita lihat persamaan yang kedua ini adalah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu kalau digambarkan bentuknya akan melengkung seperti ini. Kemudian untuk grafik V terhadap T, nah ini yang menyambung dari V terhadap T nya si GLB tadi, maka di sini juga akan berlaku luas di bawah kurva. Jadi selain mencari S dengan rumus, baik itu rumus 2 maupun rumus 3,
Di mencari S kan bisa dari rumus 2 ataupun rumus yang ketiga ini. Nah, kalau diketahuinya grafik atau gambar grafik, maka bisa dengan mudah kita hitung dengan cara luas di bawah kurva gitu. Nah, kita lanjut saja. Kemudian kita masuk GLB yang arah vertikal. Nah, untuk lebih mudah menghafalkan rumus, jadi sebenarnya yang perlu kita ingat hanya 3 ini saja. Di horizontal ini sama dan rumus di GLB nya. Nah, untuk yang vertikal bagaimana caranya? Caranya adalah kita ganti A nya menjadi G, S nya menjadi H. Karena gerak vertikal itu percepatannya adalah percepatan gravitasi, maka A nya diganti G. Kemudian S jarak mendatar kita ubah jadi ketinggian, jadi H. Maka rumus yang pertama untuk gerak vertikal ke atas, kalau benda dilempar ke atas kan semakin ke atas dia semakin lambat atau mengalami perlambatan, maka di sini min. Jadi VT sama dengan V0 min GT. Kemudian yang kedua S nya diganti H, maka H sama dengan V0 T min setengah AT kuadrat plus setengah AT kuadrat, A nya diganti G min setengah GT kuadrat. Kemudian rumus yang ketiga berubah menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, seandainya benda yang dilempar ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0. Nah, ketika mencapai tinggi maksimum, ini nanti benda akan berhenti sejenak, kemudian dia turun lagi. Nah, berhenti sejenak berarti pas di ketinggian maksimum tadi kecepatannya adalah 0. Ini misal ini V0, ini tinggi maksimumnya kita simbolkan Hmax, terus VT nya ini 0, di tinggi maksimum tadi kecepatannya 0. Maka lama waktu sampai puncak atau TP, ini kita simbolkan TP, itu bisa dicari dengan rumus yang pertama tadi, rumus yang keempat, VT sama dengan V0 min GT ini. Nah, VT nya kita ganti 0, kemudian sama dengan V0 min GT puncak. Nah, maka ketemulah T puncak itu sama dengan V0 per G. Jadi untuk mencari waktu sampai di ketinggian maksimum bisa dicari dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu, dibagi dengan percepatan gravitasi. Nah, kalau misalnya ada yang menanyakan waktu boleh sampai ke tanah lagi, maka caranya adalah mengalikan 2 dari TP ini. Nah, kemudian kalau ditanyakan tinggi maksimumnya, maka substitusi VT sama dengan 0 ini ke persamaan yang ke-6. Jadi VT kuadratnya kita masukkan 0, kemudian ruas kanannya tetap ya V0 kuadrat min 2G H maksimum, maka H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, kita masuk ke gerak vertikal ke bawah. Jadi untuk yang vertikal ke atas tadi 3 rumus tadi diubah, kemudian ada rumus tambahan yaitu mencari T puncak dan H maksimum. Kemudian untuk gerak vertikal ke bawah yang dengan kecepatan awalnya tidak mengalami banyak perubahan ya, hanya mengganti tanda min di persamaan 456 menjadi plus karena geraknya ke bawah. Jadi VT V0 plus GT sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH.
untuk yang gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, substitusi tanpa kecepatan awal berarti V0 nya 0. Maka dengan mensubstitusikan V0 sama dengan 0 ini ke persamaan 9, 10, 11, maka persamaan ini berubah menjadi VT itu hanya GT, hanya sama dengan setengah GT kuadrat, kemudian VT kuadratnya sama dengan 2GH. Nah, kalau kita gambarkan, kecepatan awal V0 nya 0, kemudian ini ada H, terus kemudian ini ada T jatuh ya, ini saya simbolkan TT atau T sampai tanah gitu. Nah, menentukan T sampai tanah atau TT itu dengan mengolah persamaan 13 ya. Itu H sama dengan setengah GT kuadrat. Terus kemudian setengahnya kita pindah, duanya kita pindah, maka menjadi 2H sama dengan GT kuadrat. Nah, G nya kita pindah ke sini, maka jadi 2H per G kan, sama dengan T kuadrat. Nah, akhirnya jadi TT sama dengan akar dari 2H per G. Nah, kemudian untuk menentukan kecepatan sesaat akan menumbuk tanah atau VT ini, itu hanya mengolah rumus 14. Jadi VT kuadrat tadi kan 2GH, berarti VT nya sama dengan akar 2GH. Nah, jadi untuk materi, ringkasan materi untuk kinematika gerak lurus itu hanya ini ya, dia ada GLB, kemudian GLBB nya dipecah jadi horizontal vertikal, vertikalnya ada ke atas ke bawah, ke bawahnya dengan kecepatan awal dan tanpa kecepatan awal. Nah, kita coba latihan soalnya. Untuk soal yang pertama, misalnya Irwan pergi ke sekolah naik sepeda, jarak dari rumah ke sekolah adalah 1,8 kilo. Kecepatan sepedanya konstan sebesar 3 meter per sekon. Nah, ini berarti 1,8 kilonya ini sebagai S, terus ini V. Kemudian jika sekolah dimulai pukul 6.30, setengah 7, maka paling lambat Irwan harus berangkat pukul titik-titik. Nah, karena tadi di sini disebutkan bahwa kecepatannya konstan, maka ini termasuk GLB. Nah, rumusnya tadi hanya S sama dengan V dikali T. Nah, kita masukkan saja, berarti 1,8 sama dengan V nya adalah 3 kali T. Nah, karena ini masih dalam kilometer sedangkan ini meter, maka ini harus dirubah, ini 1,8 nya ini menjadi 1800 3 T. Nah, maka T nya ketemu 18 bagi 3 itu 6, berarti 600 sekon. Nah, 600 sekon itu kita jadikan menit, karena kan kita harus menghitung waktu keberangkatan maksimal ya, itu pukul berapa, kita ubah ke menit, jadi dibagi 60 kan, berarti T nya sama dengan 10 menit ini. Nah, berarti Irwan harus berangkat pukul 6.30 kurangi 10 menit, berarti maksimal dia harus berangkat pukul 6:20. Soal yang kedua, sebuah pesawat mulai bergerak dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Untuk tinggal landas, pesawat membutuhkan kecepatan 60 meter
per sekon. Berapa panjang landasan minimum yang diperlukan. Nah, ini diketahuinya ada A ya, percepatan. Kemudian di sini VT, kecepatan yang dibutuhkan untuk tinggal landas adalah 60. Ini berarti menjadi VT nya. Mulai bergerak berarti kan ini dia mulai dari keadaan diam ya. Berarti kita anggap V0 nya adalah 0. Nah, yang ditanyakan adalah panjang landasan minimum atau S nya ini. Nah, dari sini berarti bisa kita analisa bahwa ini merupakan gerak lurus berubah beraturan, dan modalnya ada V0, VT, dan A. V0, VT, A, yang dicari S. Nah, kalau kita lihat rumusnya tadi, modalnya adalah V0, VT, A, yang dicari S. Maka kalau kita gunakan rumus yang kedua ini tidak cocok karena di sini butuh T, padahal tadi tidak ada T-nya. Jadi rumus yang paling cocok adalah rumus yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kita masukkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, VT kuadratnya adalah 60 kuadrat. V0 nya ini tadi mulai bergerak, berarti kita isi 0. Kemudian 2 kali 2,5 S nya yang ditanyakan. Ini 60 kuadrat, biar enak ini 60 kali 60 gitu saja, sama dengan 5 kali S. Nah, 60 bagi 5 ini 12 ya. Nah, S nya berarti 6 kali 12 720 meter. Nah, jadi landasan minimum panjangnya adalah 720 meter, hampir 1 kilo ya landasan untuk pesawat ini tadi. Nah, kita masuk soal berikutnya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian mengalami perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Dalam 5 sekon mobil tersebut telah menempuh jarak titik-titik. Nah, berarti ini 10-nya ini sebagai kecepatan awal. Kemudian di sini ada perlambatan sebesar 2. Jadi ini A-nya ya. A-nya 2, tetapi karena perlambatan berarti A-nya jadi minus 2. Jadi untuk soal nomor 3, A-nya sama dengan min 2, V0 nya sama dengan 10 tadi. Kemudian dalam 5 sekon berarti T nya sama dengan 5. Dia menempuh jarak berapa? Nah, yang ditanyakan sama ini ya, S ya, tapi diketahuinya beda. Ada A, ada V0, ada T. Maka kalau kita pakai rumus yang tadi berarti tidak cocok karena di sini tidak ada T. Maka yang cocok adalah rumus kedua. Kalau belum hafal boleh dilihat kembali. S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Ini S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0 nya kita masukkan 10, T nya 5, kemudian ini plus, kemudian setengah. Nah, A nya ini yang tadi min 2 tadi.
dikalikan dengan 5 kuadrat. Jadi ini 50, ini sama ini pas coret, minnya masih 5 kuadratnya 25. Nah, jadi dalam 5 detik mobil tadi menempuh jarak 5 meter. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang berikutnya. Jadi dari nomor 2 dan 3 tadi jelas ya, sama-sama mencari S, tetapi kalau modalnya itu berbeda, maka penentuan rumus yang dipakainya juga akan berbeda. Nah, kita masuk yang keempat. Gerak mobil menghasilkan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu sebagai berikut. Di sini ada V0, kemudian ada VT, ini kita anggap VT, kecepatan setelah 4 detik. Di sini T-nya. Jika jarak yang ditempuh mobil selama 4 sekon adalah 48 meter, maka kecepatan awal mobil adalah V0-nya ini yang ditanyakan berarti. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika ketemu grafik hubungan antara V dengan T, maka cara yang paling enak adalah dengan menghitung luas di bawah kurva ini. Nah, bentuknya bangun ini adalah trapesium ya. Jadi kita cari S-nya tadi adalah sama dengan luas trapesium. S sama dengan luas trapesium. Nah, luas trapesium itu diperoleh dari 2 sisi sejajar, yaitu ini, kemudian ditambah ini, dikali tinggi, ini dari sini ke sini, ini kita anggap sebagai T-nya, dibagi 2. Jadi 2 sisi sejajar itu dijumlah dulu, kali tinggi dibagi 2. Maka kalau kita masukkan 2 sisi sejajarnya adalah, yang pertama adalah V0, yang kedua itu VT-nya. VT-nya adalah 20 tadi. Tingginya ini ya, berarti 4 dibagi 2 sama dengan S-nya ini 48. Nah, ini kita coret 2, kita coret dengan ini, berarti 24 ya. Kita coret dengan ini 24, berarti V plus 20 sama dengan 24, maka V nya 24 min 20. V0 maksud saya, V0 nya ketemu 4 meter per sekon. Nah, bayangkan kalau tidak ada cara dengan menentukan luas di bawah kurva tadi, maka kita akan kesulitan menentukan V0 nya ini, karena dari grafik ini kan kita belum tahu A nya, karena V0 tidak tahu, A nya tidak bisa diketahui, maka menentukan S di sini akan mengalami kesulitan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi untuk nomor 2, 3, 4 tadi dia masih tergolong gerak GLBB untuk lintasan horizontal. Kita masuk ke nomor 5 ini. Sebuah benda dijatuhkan dari menara, kemudian setelah 2 detik benda sudah sampai ke tanah. Tentukan tinggi menara serta kecepatan benda ketika menumbuk tanah. Nah, di sini diketahui benda dijatuhkan. Dijatuhkan berarti dia tanpa kecepatan
awal. Maka yang nomor 5 ini kalau kita analisa, dia masuk ke gerak jatuh bebas. Atau V0-nya 0. Diketnya hanya ada T ya. T jatuhnya adalah 2 sekon. T sampai tanah. Yang ditanyakan 2, yaitu H dan VT. Nah, kalau seperti ini, G-nya tidak diketahui, maka kita anggap saja G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, gerak jatuh bebas tadi, rumus VT adalah akar 2GH, bisa kita lihat di sini. Sedangkan rumus T sampai tanah adalah akar 2H per G. T sampai tanahnya akar 2H per G. Atau kalau kita kembalikan lagi ke persamaan aslinya, H sama dengan setengah GT kuadrat ini. Nah, berarti kita bisa menentukan H bisa langsung ke persamaan 13 atau juga persamaan 15. Berarti kalau kita langsung ke 13, H sama dengan setengah G T kuadrat. Berarti setengah 10 2 kuadrat. 4 bagi 2 berarti tinggi gedungnya adalah 20 meter. Nah, mencari VT kalau modalnya T, ini kita bisa pakai rumus yang awal ya. Jadi G kali T saja. Ini yang paling mudah ini. 10 kali 2. Atau karena hanya tadi diketahui dari pertanyaan sebelumnya, bisa juga menghitung VT itu. Kita hitung VT dengan cara akar 2GH. Berarti 2 kali 10 kali 20. Nah, ini kan kalau dikali 400 ya, akar 400 berarti 20. Nah, ketemunya sama. Mau pakai cara yang GT boleh atau 2GH boleh. Tapi seandainya pertanyaannya hanya satu VT saja, itu yang paling mudah dengan GT ya, karena diketahuinya tadi T gitu. Jadi tidak perlu repot-repot nyari H terlebih dahulu. Kemudian kita masuk yang nomor 6. Sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai benda serta waktu yang diperlukan benda sampai ke ketinggian maksimum. Nah, ini berarti gerak vertikal ke atas. Lagi-lagi diketahuinya hanya satu, mirip dengan nomor 5 tadi. Kalau tadi hanya T-nya saja, ini hanya ada V0. Jadi diketahuinya hanya kecepatan awal. Nah, tinggi maksimum tadi bisa dicari dengan cara rumus praktisnya sudah diketahui ya tadi ya. Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G. V0 kuadrat per 2G. Jadi untuk nomor 6 ini mencari Hmax sempit sekali nih ya. Hmax itu V0 kuadrat per 2G. Berarti 20 kuadrat dibagi 2 kali 20. Nah, ini 20 kuadrat adalah 400. Kemudian ini 40. Jadi tingginya maksimum adalah 10 meter.
Sedangkan untuk mencapai waktu yang diperlukan sampai tinggian maksimum ini berarti T puncak atau TP. Untuk mencari TP itu hanya dengan cara V0 dibagi G, berarti 20 bagi 10, ketemunya 2 sekon. Nah, jadi untuk latihan soal kali ini semoga bisa mewakili ya. Yang nomor 1 tadi adalah gerak lurus beraturan, nomor 2 nya itu nomor 2, 3, 4 ini merupakan GLBB untuk gerak mendatar. Semuanya berhubungan dengan S. Yang satu pakai persamaan ketiga, yang satunya dengan persamaan kedua, terus kemudian yang keempat ini kita pakai luas di bawah kurva. Nah, untuk nomor 5 dan 6 ini gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, yang satunya gerak vertikal ke atas. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.